Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Mujahid Pangeran. Dan saya Robert Rahmat-Jadedi. Saya dari Fahri. Dan saya dari Kalau begitu, langsung saja kita ke video pembahasannya. Berikut merupakan daftar isi dari hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, hakikat fisika. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antar keduanya. Hakikat fisika adalah yang pertama, fisika sebagai produk atau a body of knowledge. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Yang kedua, fisika sebagai proses atau way of investigating. Semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Nah, proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, fisika sebagai sikap atau way of thinking. Setelah langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua adalah syarat ilmiah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan dapat disebut ilmu dan dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, secara objektif. Artinya pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung fakta empiris. Yang kedua, metodik. Artinya, pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga adalah secara sistematik. Pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga seluruhnya itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir adalah berlaku secara umum. Artinya pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama juga. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah yang disebut langkah-langkah operasional metode ilmiah, yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, merumuskan masalah. 3. Mengumpulkan data atau informasi. Yang keempat, membuat hipotesis. Yang kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Berikutnya yaitu peran fisika dalam kehidupan. Sebagai cabang dari sains, fisika memiliki peran yang besar dalam perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan manusia. Seiring perkembangannya teori fisika, berikut beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada pengembangan pembangkit listrik dengan berbagai sumber energi, seperti PLTU, PLTA, PLTS, dan PLTN. Berikutnya yang kedua yaitu kereta super cepat Magif dengan aplikasi superkonduktor. Yang ketiga perkembangan gadget seperti handphone, laptop, kamera digital, MP3, MP4, dan tablet PC. Yang berikutnya yang keempat yaitu ultrasonografi, MRI, dan ronsen dalam bidang kedokteran. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pesawat ulang-alik untuk melakukan perjalanan ke angkasa luar. Nah, selanjutnya itu keselamatan kerja di laboratorium. Dalam melakukan penelitian atau praktikum fisika, kita terkadang diharuskan bekerja di laboratorium. Banyak hal yang perlu kita ketahui dan perhatikan demi menjaga keselamatan diri saat bekerja di laboratorium. Di antaranya adalah pertama, syarat laboratorium yang baik. Salah satu contoh syarat laboratorium yang baik pertama yaitu kelengkapan alat keselamatan, nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran atau petugas medis. Yang kedua yaitu ruangan laboratorium memiliki ventilasi yang baik, proses keluar masuk udara yang stabil, sirkulasi udara yang masuk dan keluar ruangan harus diperhatikan dengan baik. Semakin banyak sirkulasi udara, maka kondisi laboratorium juga akan sehat.
Yang ketiga yaitu ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata dengan rapi supaya mudah untuk mencarinya. Bila perlu, berikan denah atau panduan penempatan bahan kimia di rak supaya semakin memudahkan untuk mencari bahan kimia tersebut. Nah, keempat yaitu alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Nah, yang kelima, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Laboratorium setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Yang kelima yaitu bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan di rak khusus dan dipisahkan. 2 bahan kimia yang menimbulkan ledakan bila bereaksi. Lambang-lambang di laboratorium. Lambang-lambang di laboratorium ada 9. Berikut adalah lambang-lambang tersebut. Yang pertama, intan dengan lambang berupa huruf X. Artinya, bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Tindakan yang kita ambil untuk menghindarinya ialah hindari kontak langsung dengan kulit. Contoh bahan-bahannya yaitu NaOH. Yang kedua, toksik. Lambangnya tengkorak. Artinya, bahan yang bersifat beracun dapat menyebabkan sakit serius bahkan kematian bila tertelan atau terhidup. Tindakan yang kita ambil untuk menjauhinya ialah jangan ditelan dan jangan dihirup serta hindari kontak langsung dengan kulit. Contoh bahannya yaitu metanol. Yang ketiga, korosif dengan lambang tangan yang tertumpah cairan. Artinya, bahan yang bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Tindakan yang kita ambil untuk menghindarinya ialah hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang bersifat logam. Contoh bahannya yaitu HCI. Yang keempat, flammable dengan lambang api yang membara. Artinya, bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas, atau loncatan bunga api. Tindakan yang kita ambil untuk menghindarinya ialah jauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api. Contoh bahannya yaitu minyak terpentin. Yang keempat adalah oxidizing dengan lambang benda bulat yang terbakar. Artinya, bahan kimia bersifat pengoksidasi, dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Tindakan yang kita ambil untuk menghindarinya ialah hindarkan dari panas dan reduktor. Contoh bahannya yaitu hidrogen peroksida. Yang kelima adalah eksplosif dengan lambang ledakan. Artinya, bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api ataupun gesekan dan benturan. Tindakan yang harus kita ambil untuk menghindarinya yaitu hindari pukulan, benturan, gesekan, pemanasan, api dan sumber nyala lain bahkan tanpa oksigen atmosferik. Contoh bahannya yaitu KCIO. Yang ketujuh, extremely flammable dengan lambang api yang sangat-sangat membara. Artinya, bahan yang sangat amat mudah terbakar berupa gas dan udara yang membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Tindakan yang harus kita ambil untuk menjauhinya yaitu jauhkan dari campuran udara dan sumber api. Contoh bahannya yaitu diethyl ether atau dalam bentuk cairan dan propane gas. Yang kedelapan adalah radioaktif dengan lambang baling-baling dari kipas angin. Artinya, bahan yang mengandung material atau kombinasi dari material lain yang mendapat memancarkan radiasi secara spontan. Contoh bahannya yaitu uranium dan tritium. Dan yang terakhir, marine pollutant dengan lambang ikan yang disilang. Artinya, polutan laut. Tindakan yang kita ambil untuk menjauhinya yaitu tidak membuang limbah ke saluran air atau sungai yang mengalir ke laut. Yang selanjutnya adalah alat keselamatan kerja di laboratorium. Nah, di dalam ruangan laboratorium itu harus tersedia alat-alat keselamatan kerja agar saat terjadi kecelakaan atau dalam keadaan darurat, kita dapat mengatasi masalah tersebut dengan cepat. Ada beberapa alat-alat keselamatan kerja yang sangat penting yang harus ada di dalam laboratorium. Yang pertama adalah seperti alat pemadam kebakaran, yang kedua adalah eye washer, yang ketiga adalah water shower, yang keempat adalah kotak P3K, yang kelima adalah jas laboratorium, yang keenam adalah peralatan pembersih, yang ketujuh adalah obat-obatan, yang kedelapan adalah kapas, dan yang terakhir adalah plater pembalut. Nah, yang terakhir yaitu aturan keselamatan kerja.
Aturan umum dalam tata tertib keselamatan kerja adalah sebagai berikut. 1. Dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Kedua, yaitu orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke lab ini. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Keempat, jangan melakukan praktikum sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Yang kelima, bertanyalah jika Anda merasa ragu atau tidak mengerti saat melakukan percobaan. Keenam, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Ketujuh, pakailah jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. Kedelapan, yaitu harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, eye shower, respirator, dan alat keselamatan kerja lainnya. 9. Jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera laporkan ke petugas laboratorium. 10. Berhati-hatilah bila bekerja dengan asam kuat, reagen korosif, reagen-reagen yang volatil dan mudah terbakar. 11. Setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. 12. Buanglah sampah pada tempatnya. 13. Usahakan untuk tidak sendirian di laboratorium, supaya bila terjadi kecelakaan dapat dibantu dengan segera. 14. Jangan bermain-main di dalam ruangan laboratorium. 15. Lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. Dan yang terakhir 16, yaitu dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium. Sekian materi kami pada pagi hari ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.